Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Ya, sore Mas. Silakan duduk. Siap. Ya Pak. Terima kasih. Sebelumnya kalau boleh tahu ini dengan Mas siapa ya? Saya Arif Rahman Setiawan dari kelas SMA kelas 11. Berarti Mas Arif kesini tadi ada, kalau boleh tahu Mas Arif sebelum kesini tadi dari mana? Tadi ada pelajaran Pak. Ya. Tadi masih ada pelajaran matematika. Terus ini udah mau lonceng apa itu istirahat itu loh Pak. Ya. Dan tadi itu dikasih tugas berhubung sudah selesai bisa dikumpulkan ke Guru yang tapi dikumpulkan dulu sama ketuanya Pak. Tadi saya udah ngobrol sama ketuanya, terus saya pamit dulu, intinya sudah saya kumpulkan. Berhubung ini kurang sedikit lagi istirahat, terus saya izin sama ketuanya tadi untuk mengumpulkan ke ketuanya dan saya kesini ya. Gitu Pak. Kalau boleh tahu tadi Mas Arif dari kelas 11 apa IPA atau IPS? Saya IPA ya. IPA berapa? IPA 2 ya. Plus IPA 2. Jadi Mas Arif kesini mau melakukan apa kalau boleh tahu? Sebelum sebenarnya ini baru pertama kesini Pak. Ya. Saya agak grogi juga, mohon maaf. Kan kemarin kan Bapak kan pernah melakukan apa ya Pak, bimbingan klasikal Pak ya. Bimbingan klasikal ke kelas. Kelas kebetulan waktu itu saya mendengarkan Bapak itu seandainya kalau ada keperluan seandainya ada saya memiliki keluh kesah atau masalah belajar dan sebagainya, saya bisa berkonsultasi atau mendatangi ruang BK dan bertemu dengan Bapak begitu. Berarti kesini tadi Mas Arif mempunyai tujuan untuk melakukan konseling individu dengan saya, dan Mas Arif sendiri yang datang ke sini tanpa ada permasalahan yang saya ketahui. Jadi Mas Arif kan sudah mengetahui permasalahannya dan ingin bercerita dengan saya. Iya Pak. Ya, kalau boleh tahu sebelumnya Mas Arif apa itu sudah pernah mengikuti konseling atau belum? Konseling ya seperti kita ya. Kalau datang ruang BK pun baru ini Pak. Oh iya, berarti belum. Kalau kemarin bimbingan klasikal pokoknya kalau bimbingan klasikal jadi datang ke kelas memaparkan suatu materi itu ya, baru itu sama ini baru kali ini. Berarti Mas Arif di sini belum pernah mengikuti proses konseling seperti ini. Ya, jadi saya jelaskan proses konseling itu apa ya Mas? Iya baik Pak. Proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor kepada Mas Arif sebagai konseli. Jadi di sini Mas Arif itu bebas menceritakan apapun yang Mas Arif sedang alami masalahnya, dan di Mas Arif ya pokoknya dalam proses konseling ini ada beberapa asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mas Arif bicarakan dengan saya, yang mengetahui hanya Mas Arif dan saya. Dan yang kedua ada asas kenormatifan. Jadi Mas Arif dengan saya itu bisa bercerita tentang ya seperti masalah-masalah yang terbaru atau dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Ya benar tadi Mas Arif kesini datang sendiri tanpa tanpa saya panggil atau dari guru yang menyuruh kesini. Jadi di sini dalam asas-asas tadi apakah ada yang perlu ditanyakan dari Mas Arif? Mungkin ya saya sudah paham. Cukup ya. Berarti di sini seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan dan kenormatifan itu sudah dan kalau boleh tahu setelah ini Mas Arif ada keperluan apa enggak atau berhubung ini kan belum waktunya istirahat juga. Belum waktunya istirahat, jadi ini
waktunya mungkin nanti setelah istirahat ada jam mata pelajaran lain, ada pelajaran TIK Pak. Oh iya, ke lab samping sini. Iya, jadi agak Mas Arif punya waktu agak lama ya. Ya jadi kita menyepakati kurang lebih kita nanti 45 menit ya Mas. Iya. Jika kurang nanti bisa dilanjut di pertemuan lainnya. Baik. Jadi apakah saya boleh mendengarkan apa yang ingin Mas Arif ceritakan dengan saya tentang permasalahannya yang membuat Mas Arif ingin bercerita dengan saya itu apa masalahnya? Iya. Sebenarnya terima kasih ya Pak ya. Saya sudah diperkenalkan untuk cerita. Iya. Yang pertama ini kan kelas 2 udah semester akhir ya Pak ya. Udah mau naik ke kelas 3. Itu kan berhubung saya di IPA juga. Ini saya akhir-akhir ini itu ada kendala pada nilai harian saya Pak. Pada ya kan ini kan masih jamnya kan masih terlalu padat Pak. Jamnya padat sekali dan itu semua pelajaran di-push gitu loh Pak. Semua pelajaran di-push. Itu saya keberatan. Saya merasa diri saya itu nggak kuat. Jadi berpengaruh kepada nilai saya. Nilai saya jadi waktu kelas 1 kan masih stabil. Masih stabil. Ini kelas 2 masih semester 1 itu sebenarnya belum ada kendala Pak. Semester 1 itu naik ke semester 2 ini dan itu saya merasa berat. Saya merasa nilai saya itu semakin lama semakin turun gitu Pak. Iya. Ya mungkin kalau menurut Mas Arif sendiri ya, itu penyebab yang paling dominan membuat Mas Arif nilainya turun itu tadi apa? Pada diri saya sendiri ya Pak. Iya, pada diri Anda sendiri atau ada faktor faktor internal dari Mas Arif dan eksternal Mas Arif apa ya? Dari luar. Iya. Mungkin kalau dari saya pikir-pikir, dari saya sendiri, saya sering begadang Pak. Saya sering keluar rumah, maksudnya ya keluar rumah tapi menurut saya sendiri saya pikir juga kurang perlunya itu nggak ada gitu. Jadi tidak terlalu penting. Itu saya sering begadang begitu. Itu saya juga kepikiran. Terus faktor dari dalam luar dari selain itu atau dari dalam saya sendiri ini saya suka main game. Saya main game dan itu juga berpengaruh juga dengan faktor eksternal. Jadi lingkungan saya juga teman-teman saya itu main game. Jadi faktor dari luarnya teman-teman saya juga hampir semua sih Pak, satu gerombolan gitu loh Pak. Temanan Mas Arif itu banyak gamer ya. Iya, semuanya main game jadi sampai lupa waktu. Terus benar tugas kalau dari prinsip saya Pak, benar keluar udah nggak ada tugas. Tapi besoknya ada besoknya mau misalnya ada ulangan, itu kan nggak ada persiapan, nggak ada apa, itu yang berpengaruh mungkin seperti itu Pak. Kalau boleh tahu Mas Arif biasanya kalau keluar malam yang nggak penting itu kemana atau ngapain ya? Yang pertama ke angkringan. Ke angkringan. Ya ngopi. Ya, nongkrong. Itu yang pertama kan menurut saya kalau terlalu lama juga nggak ada manfaatnya. Ya, manfaatnya isi baiknya itu kurang gitu Pak. Terus dengan di angkringan itu malah bermain game. Gitu. Kan sebenarnya jadi saya merasa kalau kurang bermanfaat. Terus jarang belajar malam hari itu malah digunakan untuk untuk bermain game itu tadi. Keluar rumah. Di sini berarti Mas Arif itu memiliki permasalahan yang pertama itu nilainya itu semakin hari semakin kesini, semakin kelas 11 akhir kok malah nilainya jelek. Dan faktornya ada internal tadi yang seperti Mas Arif itu
bingung mengatur apa itu ya, seperti keluar nggak bermanfaat malah keluar dan nggak belajar, dan faktor eksternalnya tadi pertemanan atau lingkungan dari Mas Arif sendiri bermain game. Ya saya di sini menanyakan kalau pertemanan Mas Arif itu menurut dari Mas Arif sendiri itu gimana tanggapannya dengan berteman dengan mereka itu semakin kesini kok malah membuat nilai dari Mas Arif turun itu gimana? Kalau menurut saya itu kan udah pertemanan dari kecil Pak. Mungkin dari sisi baiknya dulu saya rasa solidaritas masih ada, cuma kebanyakan memang udah lulus semua. Mas Arif termasuk ya, paling kecil? Ya, saya termasuk golongan masih sekolah lah, masih memiliki kewajiban setiap harinya belajar sekolah begitu. Jadi mungkin karena pergaulan saya kan dengan orang yang lebih dewasa itu jadi ikut-ikutan gitu loh Pak. Ya, berarti Mas Arif di sini mempunyai lingkungan pertemanan yang paling banyak itu bukan teman sebaya tapi malah di atasnya. Jadi berpengaruh dengan nilai tadi yang mereka sekarang mungkin sudah ada yang bekerja, kuliah dan yang enggak terlalu perlu belajar, tapi ya baru tetap Mas Arif yang sendiri yang kecil. Di sini kan Mas Arif juga melakukan apa ya, seperti Mas Arif sendiri mengikuti organisasi di sekolah apa enggak? Saya dulu kelas 1 kan pramuka Pak, pramuka diwajibkan. Terus semester kelas 2 semester 1 ikut apa Bantara ya Pak ya, pramuka ya Pak ikut pramuka, tapi semester 2 udah agak ya nggak serajin nggak serajin waktu semester 1 dulu gitu. Ya mungkin karena pelajarannya dan terlalu banyak itu seperti tadi, dan Mas Arif sendiri sering memilih bermain game dengan temannya daripada mengikuti organisasi tadi. Jadi dengan apa, ada yang mau diceritakan lagi atau ya mungkin kan saya kan Pak, ini antara kita ya maksudnya nggak ada. Saya tuh sering tidur di kelas Pak. Ini masih kadang ngantuk Pak. Iya, kelihatan matanya. Jadi kan, tapi saya emang bernekat kesini itu dari tadi malam. Dari malam saya kok begini terus gitu. Dari bapaknya kan kemarin kan waktu ke kelas kan bilang kalau silakan main silakan datang ke BK, welcome lah. Dan saya ya memutuskan untuk saya berani kesini, tapi tadi kan waktu sebelum mengerjakan tugas itu saya ketiduran Pak. Saya ketiduran, terus ada tugas, oke saya kerjakan, habis itu saya kumpulkan, saya kesini. Jadi itu mungkin itu kegiatan yang buruk ya Pak ya. Tidur di kelas Pak. Tadi kalau boleh tahu tadi malam tidur jam berapa kok sampai di kelas itu tidur? Tadi malam itu sampai jam 1 Pak. Jam 1 malam. Itu apa? Jam-jam sebelumnya itu ya main game atau nongkrong? Yang kalau biasanya kan gini, kebiasaan dari kebiasaan saya itu gini Pak. Jadi seandainya ada tugas, oke saya kerjakan. Itu biasanya selesainya jam 9, jam 10. Tapi pada jam segitu kan untuk waktunya kan istirahat Pak. Saya sadar kalau jam segitu tuh kalau dibuat, saya pernah melakukan itu, seandainya jam segitu habis mengerjakan tugas, saya tidur, nanti paginya kan fresh. Itu saya berpikiran saya pengen kumpul sama teman saya, begitu Pak. Terus saya ke tempat nongkrong biasa sebenarnya dekat rumah dekat rumah itu saya datang ya pesan es biasa itu ngobrol itu, tapi sampai akhirnya kan bosan juga Pak. Bosan juga itu, ada teman saya itu mabar gitu main bareng.
Ya waktu itu udah nggak kenal waktu. Oh iya. Ya sampai larut-larut begitu Pak. Tapi di sini kan Mas Arif mungkin setelah Isya atau setelah maghrib itu masih melakukan kewajibannya seperti yang tadi Mas Arif katakan. Ya, itu bagus. Masih mengerjakan tugas dan masih belajar ya paling sedikit. Tapi setelah itu Mas Arif itu malah menggunakan jam 9 ke atas itu untuk bermain game tadi dan malah keluar nongkrong yang seharusnya untuk pelajar seperti Mas Arif itu sudah di rumah jam segitu malah untuk keluar tadi. Jadi di sini menurut saya Mas Arif itu juga ada permasalahan sedikit tentang manajemen waktu ya. Mas Arif menyadari sendiri kan? Ya, dari antara manajemen sama nafsu untuk ketemu gitu loh Pak. Oh iya, kebiasaannya kan keluar. Nanti kalau nggak pernah kan rasa ingin keluarnya itu loh Pak. Itu kan kalau belum tersampaikan kan masih grundel lah. Rasanya ya gitu. Dan Mas Arif tadi kan sendiri sudah tahu kalau malam tidur jam 1 itu di kelas dia berangkat pagi itu kurang fresh dan mengikuti pelajaran itu ngantuk tadi tahu sendiri kan Mas Arif. Dan menurut Mas Arif sendiri yang apa itu kan Mas Arif tadi bilang kalau nggak keluar dan kebiasaan dari tadi itu nafsunya masih ingin ketemunya itu keluarnya itu masih ada. Kalau apakah pernah Mas Arif ketika ingin apa itu nafsunya untuk keluar itu tadi tidak dilampiaskan, tidak keluar, tidak dilakukan ya itu menurut Mas Arif gimana? Apakah ada mungkin yang baik atau ya mungkin pernah Pak dulu gini, saya kan juga berpikiran pulang sekolah kan udah sore jam 4 baru sampai rumah, terus bersih terus kan habis itu kan istirahat, makan, sholat, makan, habis itu kan ngerjain tugas, ngerjain PR juga. Saya pikir ya emang badan butuh istirahat. Ya, betul. Nah itu saya pernah mencoba, setidaknya itu ingin tetap dilakukan tapi dengan cara lain. Saya membuat kopi diri sendiri di rumah. Tapi main dari rumah begitu Pak. Itu sebenarnya udah berjalan tapi bagaimanapun kalau kita nggak ketemu orang itu kurang gitu loh Pak. Jadi enggak misalnya saya dulu itu pernah melakukan seminggu saya keluar tuh cuma sekarang keluar terus besoknya enggak, sekarang keluar besoknya enggak gitu. Jadi ada batasannya. Nah, ini semakin kesini semakin perlu istirahat, perlu pembelajaran, udah waktunya masuk kelas 3 itu malah saya kok los-losan gitu loh Pak. Enggak krem, enggak kok. Biasanya Senin Rabu itu malah Senin Selasa Rabu Kamis semua itu terus. Berarti Mas Arif sendiri kan sudah mengetahui kan itu penyebab dari turunnya nilai yang sekarang itu kan itu udah maksudnya udah bisa dilihat gitu Pak. Kebiasaan buruk saya itu memang berpengaruh sekali dengan nilai. Dan yaitu yang paling kelihatan mungkin seperti jam malam Mas Arif itu terlalu bebas dan sehingga terus di kelas nggak bisa memperhatikan, kurang fokus, mungkin waktu ulangan kan nggak paham. Dan ya mungkin kalau belajar malam itu ya kurang maksimal karena Mas Arif punya pikiran setelah ini nanti saya mabar dan nongkrong dengan teman, jadi nggak fokus. Terus di sini kan Mas Arif sudah mengetahui permasalahan yang membuat mungkin bisa jadi faktor utama dari turunnya nilai Mas Arif di semester 2 kelas 11 ini ya. Dan faktor utamanya tadi pertemanan yang mungkin kalau bebas toksik meracuni diri Bapak juga tahu masuk ke dunia gimana tahu lah dan kalau saya bisa
menanyakan dengan Mas Arif itu, mungkin dari Mas Arif sendiri kan sudah mengetahui dan biasanya kalau sudah mengetahui itu mempunyai rencana ke depannya untuk berubah atau tidak. Kalau Mas Arif sendiri gimana? Rasanya yang jelas iya ingin berubah ya, soalnya ya itu udah Pak, nilai saya semakin hari kalau malah semakin turun ya. Terus yang seharusnya kelas 3 itu ya perlu peningkatan lah, nggak harus tinggi tapi perlu peningkatan perlu. Ini terus malah kayak gini terus. Terus yang selanjutnya itu ya kesehatan saya mungkin. Mungkin juga berpengaruh. Karena sebenarnya saya itu kan punya asma. Saya punya asma dan akhir-akhir ini keluar malam dingin itu di sekolah juga kumat. Berat nih ya nafasnya. Jadi Mas Arif di sini kan apa rencana yang pasti atau yang konkret akan dilakukan Mas Arif setelah melakukan konseling ini yang mungkin bisa merubah diri Mas Arif menjadi lebih baik, karena Mas Arif sendiri kan sudah kelas 3. Apa yang mungkin menurut Mas Arif paling tepat untuk merubah kebiasaan atau ya yang menurut yang penting pokoknya menurut Mas Arif bisa dirubah dan bisa membuat Mas Arif ke depannya lebih baik apa? Mungkin yang kebiasaan buruk saya kan pada jam 9 ke atas itu kan keluar itu Pak. Itu mungkin saya kembali lagi ke cara yang lama. Itu saya lakukan lagi dan mungkin mending melakukan hobi lah Pak. Mungkin begitu. Saya kan hobi desain. Saya suka desain. Ya iseng-iseng main seni grafis gitu. Itu paling enggak setengah jam dari itu saya ngantuk pasti tidur. Itu yang mungkin saya lakukan. Terus seandainya kan enggak pasti habis terus main kan enggak mesti gitu Pak. Itu mungkin itu yang pertama. Dan yang selanjutnya cara yang tadi saya lakukan lagi, mending buat es sendiri di rumah. Mungkin lebih baik sebelumnya itu menyiapkan ya kalau yang diinginkan misalnya gorengan apa itu lebih baik sore-sorenya disiapkan, nanti buat malamnya habis makan istirahat tidur gitu Pak. Jadi di sini kan Mas Arif mempunyai rencana mungkin kembali ke sebelumnya, mungkin biasanya yang nongkrong Senin Rabu itu kalau bisa mungkin nongkrongnya kan Mas Arif sebagai pelajar ya bisa nongkrongnya mungkin malam minggu kan, minggunya libur kalau bisa. Saran dari saya sih itu dan malam minggu lebih baik. Nah, kan Mas Arif tadi mempunyai rencana untuk mengurangi nongkrong dan membuat minuman sendiri. Tapi kalau menurut saya Mas Arif itu dan ketika tetap minum dan membuat di rumah sendiri dan jam malamnya tetap sama aja sampai jam 1 itu menurut saya sama aja. Bisa ya kalau bisa yang baik itu tadi apa desain grafis menggeluti atau melateni hobinya yang bisa membuat ya mungkin kalau setelah ini kan kelas 3 dan kuliah menurut saya Mas Arif bisa mengambil ya seperti jurusan yang bisa ya Pak. Ada ya Pak? Ada. Oh gitu. Tapi jangan dipikir sekarang, nanti Mas masih kelas 11. Nanti berikutnya mungkin kalau kita lagi sudah kelas 3 kan bisa konsultasi dengan saya lagi. Jadi menurut saya rencana Mas Arif itu sudah bagus ya. Tapi ada sedikit saran dari saya tadi untuk nongkrongnya bisa malam minggu dan bisa melatih hobinya yang sangat bagus, seni grafis tadi yang enggak banyak orang bisa. Dan yang ketiga tetap di rumah dan bisa itu yang sebelumnya ingin membuat kopi dan gorengan sendiri dan menurut Mas Arif itu kan tadi untuk mengurangi nongkrong kan, tapi tetap jam malamnya tetap sama kalau itu ya seperti sama aja. Tapi Mas Arif di sini sudah memiliki rencana pasti kedepannya
bisa diterapkan. Kalau Mas Arif sendiri ingin berubah sungguh-sungguh, bisa diterapkan. Dan saya berharap benar-benar diterapkan dan bisa membuat diri Mas Arif berubah menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan prestasi yang sebelumnya tinggi. Dan ya, apakah dengan proses konseling ini Mas Arif ada yang bisa ditanyakan lagi atau mungkin gimana? Ya mungkin dari saya bercerita tadi ya Pak ya. Dan saya ada ya sedikit membantu mencari jalan alternatifnya. Mungkin saya lebih semangat lagi gitu loh Pak. Walaupun setengah jam kan, saya pendesain setengah jam itu membuat saya ngantuk dan akhirnya saya tidur. Itu pun istirahatnya juga maksimal. Tapi saya membuat karya, maksudnya belajar. Dari belajarnya itu mungkin itu membuat saya lebih bersemangat lagi Pak. Di sini kan tadi saya kembali, di sini kan Mas Arif cuma bercerita dan yang mengambil jalan akhirnya dan penyelesaiannya Mas Arif sendiri. Saya hanya mungkin mau beri jalan atau beri arahan yang bisa Mas Arif sendiri gunakan. Jadi konseling ini sebenarnya kembali lagi ke diri Mas Arif sendiri kan. Jadi di sini tadi apa yang manfaat yang Mas Arif peroleh dari proses konseling yang kurang lebih 30 menit ini tadi? Kalau saya ambil dari manfaatnya mungkin saya lebih sedikit lega. Ini pun saya merasakan agak ya ada motivasi tambahan lah Pak. Ada dukungan tambahan meskipun itu bukan dari diri saya sendiri, dari bercerita dengan Bapak. Mungkin itu membuat saya lebih bersemangat lagi untuk bisa lebih baik lagi dan mungkin saya lebih bersemangat lagi, lebih mantap lagi untuk meskipun sekedar hobi saya lakukan untuk sebenarnya kebaikan saya sendiri. Setengah jam dari hobi saya bisa membuat saya ngantuk dan bisa beristirahat. Kalau saya sih mendukung hobi Mas Arif dengan desain grafis tadi dan semoga kedepannya bisa dilatih dan bisa menghasilkan. Jadi apa kurang lebih tadi sudah 30 menit ya Mas? Pak. Nggak kerasa ya Pak? Saya nggak bawa jam. Nggak kerasa Pak. Jadi apakah proses konseling ini bisa diakhiri? Iya Pak, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Di sini kan saya tugasnya melayani siswa yang melakukan konseling. Jadi dari proses konseling ini tadi bisa diakhiri dan kalau Mas Arif memiliki masalah atau masalah ini tadi perlu diceritakan lagi, bisa datang ke sini lagi. Saya welcome dengan semua siswa yang ada di sekolah ini. Kalau mungkin ada teman-temannya yang mau suruh sini tadi. Ini saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih juga dan semoga kedepannya seandainya saya ada permasalahan lah, ada yang kurang dari saya harap bisa datang ke sini lagi gitu Pak, bisa bercerita lagi dengan Bapak. Semoga ini nggak jadi yang terakhir, nanti bisa bertemu lagi. Saya berharap juga begitu. Baik Pak. Dan di sini kan Mas Arif sudah bercerita dengan panjang dan saya yang kembali ke asas tadi yang dalam proses konseling ini ada kerahasiaan. Jadi Mas Arif tenang saja, yang diceritakan yang mengetahui hanya saya dan Mas Arif. Jadi sudah di konseling hari ini sudah selesai dan Mas Arif bisa meninggalkan ruang PK ini. Baik, terima kasih Pak. Saya pamit. Saya juga berterima kasih Mas Arif sudah berani bercerita dengan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.